Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah nabiyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa man walah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa ba'd. Ikhwatul iman, a'azzakumullah. Di sekitar kita banyak pepohonan. Namun tentu kita ingin mengambil pelajaran dari pohon-pohon yang ada di sekitar kita. Di sana terdapat ibrah li ulil albab, yaitu pelajaran buat orang-orang yang berpikir. Banyak pelajaran yang bisa kita petik dari pohon. Apa itu? Yang pertama, pohon selalu bertasbih. Yang disebutkan dalam hadis, dalam ayat, di mana Allah menyebutkan bahwa semua yang ada di langit dan di bumi bertasbih memuji Allah, termasuk padanya pepohonan. Ini menunjukkan bahwa kita seorang mukmin pun hendaknya seperti pepohonan itu. Kita banyak bertasbih, banyak berzikir kepada Allah, sebagaimana itu yang dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira wasabbihuhu bukratan wa asila." Wahai orang-orang yang beriman, hendaklah kamu banyak berzikir kepada Allah dengan zikir yang banyak, dan bertasbihlah kepada Allah di waktu pagi dan petang. Rasul kita yang mulia alaihi salatu wassalam juga dia bersabda, "La yazalu lisanuka ratban min dzikrillah." Senantiasa lisanmu, lidahmu basah dengan berzikir kepada Allah. Pelajaran yang agung dari pepohonan, mereka selalu bertasbih memuji Allah. Pelajaran yang kedua yang bisa kita petik dari pepohonan, bahwa pepohonan mengikuti peraturan penciptanya, di mana pepohonan dia tumbuh berkembang, memerlukan kebutuhan-kebutuhan yang ada di dalam tanah. Kemudian ia terus menjadi besar dan besar, mengikuti peraturan penciptanya. Dan tak pernah sekalipun pepohonan itu memaksiati penciptanya. Sebab apabila pepohonan itu tidak mengikuti peraturan penciptanya, dia akan mati. Dia akan layu. Demikian pula, akhi, sebagai seorang mukmin, kita sebagai seorang mukmin pun berusaha untuk senantiasa mengikuti peraturan pencipta kita. Syariat-syariat yang Allah turunkan untuk manusia, sungguh itu adalah syariat yang sangat indah, yang paling tepat sebagai sebuah solusi yang terbaik untuk kehidupan manusia. Apabila kita sebagai seorang hamba, tidak mengikuti peraturan penciptanya, yang ada adalah kerusakan demi kerusakan. Yang ada adalah merupakan perkara yang bisa memberikan bahaya dan mudarat untuk kehidupan. Oleh karena itu, ya akhi, a'azzakallah, pohon itu tak pernah menyelisihi peraturan penciptanya. Ia mengikuti apa yang telah Allah tentukan kepada dirinya. Ikhwatul Islam, a'azzakumullah, pelajaran yang ketiga dari pepohonan yang kita lihat, manusia sangat butuh pohon. Bayangkan kita berada di sebuah tempat yang tidak berpohon, padang pasir yang hanya padang pasir, begitu panasnya. Tapi ketika di sana ada pepohonan yang rindang, memberikan udara yang sejuk, yang segar, karena pepohonan itu menghasilkan oksigen untuk manusia, sesuatu yang bermanfaat untuk kehidupan manusia. Demikian pula kita sebagai seorang mukmin. Seorang mukmin hendaknya berusaha menjadi orang yang dibutuhkan oleh manusia. Dibutuhkan dari sisi apa, akhi? Dari manfaat-manfaat yang diharapkan darinya. Oleh karena itulah Rasulullah SAW pernah ditanya dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam At-Tabrani dalam Mu'jamul Kabir, "Wahai Rasulullah, siapakah manusia yang paling dicintai Allah? Man ahabbun nasi ilallah?" Kata Rasulullah, "Ahabbun nasi ilallah anfa'uhum linnas." Manusia yang paling dicintai oleh Allah adalah yang paling bermanfaat untuk manusia lain. Akhi, a'azakallah, ketika kita berada di sebuah tempat yang terik, kemudian kita melihat sebuah pohon, kita ingin selalu berada di bawah pohon itu. Kita merasa betah. Demikian pula seorang mukmin.
Seorang mukmin itu dekat. Ketika ada orang melihatnya, dia merasa senang untuk dekat dengannya. Makanya kata Rasulullah ketika menyebutkan orang-orang yang akan masuk surga, kata Rasulullah SAW, ya, bahkan Allah haramkan dia di api neraka. Hurrima 'alan nar 'ala kulli hayyinin layyinin sahlin qaribin, kata Rasulullah. Diharamkan atas api neraka siapa? Setiap orang hayyin yang tawadhu, ya, layyin yang lemah lembut, sahlin yang mudah, qaribin yang dekat kepada manusia. Kita pun terkadang ketika kita di sebuah tempat yang panas, kita ingin merasa nikmat ketika kita berada di sebuah rindangnya pepohonan. Kita merasa segar, merasakan udaranya yang segar. Demikian pula ya akhul Islam, kita sebagai seorang mukmin pun juga selain memberikan manfaat kepada manusia, orang-orang pun merasa senang dengan kita. Karena apa? Kita berusaha untuk menjadi orang yang qarib, dekat kepada manusia, lembut kepada mereka, memberikan kemudahan kepada mereka, tawadhu dan tidak bersombong diri. Ikhwatul iman, azakumullah. Pelajaran selanjutnya dari pepohonan yang kita perhatikan akhal Islam, azakumullah. Pepohonan itu sejuk dipandang mata. Setiap mata yang memandang dia akan merasa senang melihatnya. Terkadang sebuah panorama tanpa pepohonan menjadi sesuatu yang gersang. Demikianlah seorang mukmin. Ia menjadi hiasan dalam kehidupan. Bila pohon itu menjadi hiasan dalam kehidupan kita, dalam lingkungan kita, seorang mukmin pun menjadi hiasan, ya, di dalam kehidupan manusia dengan akhlaknya, dengan muamalahnya, dengan ketakwaannya. Inilah ya akhwat Islam. Ambillah manfaat-manfaat dan pelajaran-pelajaran yang banyak tersebut dari pepohonan yang ada di sekitar kita. Semoga kita termasuk orang-orang yang senantiasa mengambil pelajaran di mana saja kita berada dan selalu berpikir tentang penciptaan ya alam semesta. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.